Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akagami no Sans adalah karakter yang sudah muncul sejak chapter pertama. Namun hingga saat ini pergerakannya masih sangat misterius. Sans hanya sesekali muncul di beberapa panel tertentu, misalnya seperti di pertempuran Marineford. Lalu setelah time skip, kemunculan Sans juga masih sangat sedikit. Namun hal itu cukup menarik perhatian para fans. Nah, akhirnya di acara Jump Fest 2021, Bang Oda memberikan sebuah informasi penting mengenai karakter berambut merah ini, yaitu bahwa Sans akan mulai bergerak di tahun 2021, yang berarti adalah di tahun ini. Tentu ini adalah informasi yang membuat para fans merasa senang, karena akhirnya setelah menunggu puluhan tahun, karakter Sans akan mulai diceritakan secara intensif. Lalu kira-kira bagaimana pergerakan Sans yang akan muncul di tahun 2021 ini? Mari kita bahas dalam video ini. Perkiraan pertama adalah Sans akan bergerak untuk menemui Luffy. Di chapter 903, Sans diperlihatkan sedang duduk di tepi pantai sambil membaca koran yang memberitakan tentang Luffy. Saat itu Luffy sudah berhasil mengobrak-abrik markas Big Mom, sehingga harga buronannya naik menjadi 1,5 miliar berry, serta disebut oleh Morgan sebagai kaisar kelima dalam surat kabarnya. Nah, saat itu Sans mengatakan, sepertinya kita akan segera bertemu Luffy. Memang kemungkinan besar perkataan Sans itu diucapkan atas dasar pencapaian Luffy yang tertulis di koran tersebut, di mana Luffy sudah menjadi seorang bajak laut yang besar, sehingga janji mereka untuk bertemu kembali yang terucap di chapter pertama akan segera terwujud. Tapi ternyata jika kita amati, ada dua alasan lain mengapa Sans mengatakan bahwa pertemuannya dengan Luffy sudah semakin dekat. Yang pertama adalah karena saat ini merupakan waktu yang sudah diramalkan oleh Madame Charlie. Di chapter 968 yang menceritakan flashback Oden Kozuki, Roger dan Oden mendengar percakapan para monster laut yang menyatakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk lahir dan 15 tahun lagi untuk tumbuh, yang berarti totalnya adalah 25 tahun. Nah, timeline saat Roger dan Oden mendengar suara dari monster laut itu adalah saat dimana bajak laut Roger dibubarkan, yang berarti tepat 25 tahun yang lalu. Berdasarkan hal itu, tentunya saat ini adalah waktu yang tepat bagi Sans untuk bergerak dan bertemu dengan Luffy. Tapi mungkin ada yang berpendapat jika Sans menunggu waktu ini, maka seharusnya sudah sejak awal time skip Sans bergerak untuk menemui Luffy. Iya, hal itu memang benar, tapi masih ada satu alasan lagi yang tak bisa dipisahkan dengan alasan yang pertama, yaitu posisi Luffy saat ini sudah berada di negeri Wano. Jika diperhatikan, Sans kerap diperlihatkan sedang memantau pergerakan Luffy dan bajak laut topi jerami. Misalnya di cover story chapter 838 yang berjudul Manusia 500 Juta Berry. Di cover story itu, Sans yang sedang berada di sebuah reruntuhan pulau untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan terlihat senang ketika membaca koran tentang Luffy, itu yang berkaitan dengan Manusia 500 Juta Berry. Selanjutnya seperti yang kami singgung di atas, yaitu pada chapter 903, Sans memantau pergerakan Luffy dengan membaca koran yang berisi berita tentang sepak terjang Luffy di markas Yonko Big Mom. Jadi kesimpulan pendapat yang pertama adalah Sans akan segera OTW ke Wano, tapi ya bukan untuk menghentikan pertempuran seperti yang dilakukannya ketika di Marineford, tetapi untuk ikut dalam pertempuran tersebut, yang waktunya sesuai dengan ramalan dari Madame Charlie dan juga perkataan dari para monster laut yang didengar oleh Roger dan Oden 25 tahun yang lalu. Skema pertempuran 5 Supernova versus 2 Yonko memang terlihat epik, apalagi Luffy sudah menunjukkan jurus barunya yang membuat Kaido langsung terjungkal. Tapi bayang-bayang kekalahan para samurai Akazaya yang awalnya juga terlihat meyakinkan masih teringat dengan jelas. Apalagi perlu diingat bahwa masih ada anak-anak Big Mom yang masih sangat mungkin untuk ikut dalam pertempuran tersebut. Mengingat saat ini sudah tak ada lagi yang menghalangi jalan mereka untuk mendaki air terjun. Tentu anak-anak Big Mom ini akan menjadi musuh yang tangguh bagi pasukan aliansi. Lalu selanjutnya coba kita hitung-hitungan. Dalam 1 bulan rata-rata One Piece rilis 3 chapter. Jadi dalam setahun akan rilis sekitar 36 chapter.
Jadi jika memang Shanks benar-benar akan bergerak di tahun 2021, entah itu di awal tahun, pertengahan, atau di akhir tahun, maka paling masuk akal jika Shanks akan muncul di Wano ketika pertempuran melawan Kaido dan Big Mom sudah mulai mencapai puncak. Karena menurut kami 36 chapter tak akan cukup untuk membuat alur cerita pertempuran melawan kedua Yonko tersebut. Namun jika Bang Oda memang akan membuat pertempuran melawan dua Yonko ini tak berjalan panjang, maka masih ada kemungkinan lain mengenai alur pergerakan dari Akagami no Shanks. Di chapter 907 secara mengejutkan Shanks muncul di hadapan Gorosei sambil mengatakan bahwa dia ingin membicarakan tentang salah satu bajak laut. Nah, sepertinya adegan di chapter 907 bisa menjadi awal dari sebuah cerita mengenai pergerakan bajak laut Akagami, di mana salah satu Yonko itu akan bergerak untuk memburu bajak laut yang dia bicarakan di hadapan Gorosei. Memang masih menjadi tanda tanya besar siapa bajak laut yang dimaksud oleh Shanks. Tapi jika memang Shanks akan bergerak untuk memburu dan bertarung dengan bajak laut tersebut, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, bajak laut itu adalah salah satu dari Yonko yang saat ini sedang berkuasa. Dan yang kedua adalah salah satu legenda bajak laut yang kekuatannya setingkat atau bahkan lebih tinggi dari para Yonko. Dua nama yang kami maksud tentu sudah dapat ditebak oleh nakama sekalian, yaitu Kurohige dan Kapten Rocks. Kurohige dan Shanks bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan, yang bahkan mereka sudah mulai bertarung sejak kecil, ketika Shanks masih berada di kelompok bajak laut Roger dan Kurohige ada di kelompok bajak laut Shirohige. Lalu skema tentang Kapten Rocks akan cocok untuk menjadi awal kemunculan bajak laut legenda yang memiliki penutup mata, seperti yang pernah disinggung oleh Bang Oda dalam databook Fever Cut volume ke-6. Ya, kami rasa pergerakan Shanks ini benar-benar akan membuat cerita One Piece memasuki babak baru, yang merupakan babak akhir cerita, sesuai dengan pesan Bang Oda di Jump Fest tahun 2021 yang lalu. Dan cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!